Oke, semua udah? Udah. Oke, Susi, mulai recording. Oke. Udah mulai? Oke, baik. Selamat malam kepada kita semua. Shalom, selamat sejahtera. Di sini kami dari kelas Pendidikan Agama Kristen akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai pendidikan agama Kristen dan kepemimpinan Kristen. Oke, selanjutnya. Michael, next slide. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, di sini ada perkenalan kelompok 2. Mulai dari Susi. Kepada Susi, silakan perkenalkan dirimu. Baik, terima kasih Samuel. Perkenalkan teman-teman semua dan Bapak dosen, nama saya Susilawati dengan NIM 23530500022 dari Program Studi Teknik Sipil. Oke, selanjutnya kepada Bapak dosen dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Samuel Junior dengan NIM 23530500001 dari Prodi Teknik Sipil. Selanjutnya, Ivan. Perkenalkan, nama saya Ivan Maritin Sibarani dengan NIM 234050191 dari Fakultas Hukum. Baik, selanjutnya ada rekan kami Ruben Christopher dengan NIM 234074004. Karena lain dan satu hal, jadi beliau tidak dapat hadir dalam presentasi kali ini. Oke, berikutnya. Saya Mikael Paulus Yombi, NIM saya 23530500009. Oke, baik, sekian perkenalan kami, anggota dari kelompok 2. Sekarang kita masuk ke dalam materinya. Next slide. Oke, materi ini akan diawali dan dijelaskan oleh Susi, teman saya. Kepada Susi, dipersilakan. Baik, teman-teman semua dan Bapak dosen, sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai kepemimpinan Kristen dalam PAK, saya akan sedikit menjelaskan mengenai kepemimpinan Kristen, di mana merupakan pengaruh yang dijalankan oleh seseorang individu yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang diajarkan oleh ajaran Kristiani. Dalam kepemimpinan Kristen, pemimpin tidak hanya berfokus pada kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga mengutamakan kepentingan orang lain serta bertanggung jawab secara moral dan etis di hadapan Tuhan dan sesamanya. Peran kepemimpinan adalah tanggung jawab rohani dan orang-orang yang dipimpin adalah amanah dari Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan pada suatu hari nanti di hadapan Allah. Matius pasal 25 ayat 14 hingga 30. Next. Selanjutnya, dalam kepemimpinan Kristen terdapat kutipan Alkitab sebagai berikut. Yang pertama ada Matius pasal 20 ayat 26 hingga 28 yang berisi, "Tetapi janganlah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terutama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Yang kedua, 1 Timotius pasal 4 ayat 12 yang berisi, "Janganlah seseorang pun menganggap rendah engkau karena engkau muda, tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, imanmu, dan kesucianmu." Yang ketiga, Filipi pasal 2 ayat 3 hingga 4. "Janganlah ada apapun yang dilakukan karena kepentingan pribadi atau karena kesombongan, tetapi hendaklah setiap orang memandang orang lain sebagai lebih utama daripada dirinya sendiri.
Janganlah setiap orang hanya memperhatikan kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Samuel. Maaf Samuel di-mute, tolong di-unmute dulu. Oke, maaf sebelumnya. Terima kasih Susi. Selanjutnya mengutip dari kutipan Alkitab tentang kepemimpinan. Di sini terdapat dari kitab 2 Timotius pasal 12 ayat 9 berbunyi, maka jawabnya anugerahku cukup bagimu, sebab kekuatanku sempurna justru di dalam kelemahan. Karena itu, dengan sukacitanya lebih ku bangga tentang kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungiku. Berikutnya dalam kitab Roma pasal 12 ayat 8. Berbunyi, jadi jika memberi, hendaklah ia memberi dengan tekun. Jika memimpin, hendaklah ia memimpin dengan tekun. Jika memberi belas kasihan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Selanjutnya dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 17, berbunyi, dengarkanlah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka harus mengawasi jiwamu dengan memberi pertanggungan jawab. Biarlah mereka melakukannya dengan sukacita, bukan dengan berat hati, sebab itu akan merugikanmu. Next. Kepemimpinan berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Jadi di sini ada beberapa nilai-nilai Kristiani. Yang pertama ada integritas. Nilai-nilai Kristiani menempatkan integritas sebagai salah satu prinsip utama. Kepemimpinan yang berdasarkan nilai-nilai Kristiani menekankan pentingnya hidup sesuai dengan standar moral yang tinggi, mempromosikan kejujuran, keadilan, dan kebenaran dalam semua aspek kehidupan. Jadi di dalam semua aspek kehidupan, kita semua harus hidup berdasarkan nilai-nilai Kristiani ini. Dengan standar moral yang benar, kita harus jujur, adil, dan benar-benar menjalankan yang sesuai diperintahkan oleh nilai-nilai Kristiani. Berikutnya yang kedua ada kasih dan belas kasihan. Kasih dan belas kasihan adalah nilai sentral dalam ajaran Kristus. Kepemimpinan yang berakar pada nilai-nilai Kristiani menekankan pentingnya melayani orang lain dengan kasih dan belas kasihan, mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Jadi jikalau saudara-saudara semua ingin melayani, melayanilah dengan segenap hati sama seperti kita melayani Tuhan. Jangan karena ada lain dan satu hal jadi tidak mau melayani dengan segenap hati. Berikutnya yang ketiga, kerendahan hati. Yesus Kristus adalah teladan utama kerendahan hati. Kepemimpinan yang berdasarkan nilai-nilai Kristiani mengajarkan pentingnya memiliki sikap yang rendah hati, mengakui keterbatasan diri sendiri, dan menghormati orang lain dengan menganggap mereka lebih utama dari kita. Jadi ketika kita ingin melayani dan memimpin, kita harus memiliki sikap rendah hati dan saling menghargai antara kita. Jangan sampai kita tinggi hati, karena itu akan membuat terjadinya kekacauan dalam sistem kepemimpinan itu. Berikutnya, pengampunan dan damai. Kristus mengajarkan nilai pengampunan dan perdamaian. Kepemimpinan yang berakar pada nilai-nilai Kristiani mempromosikan sikap pengampunan, membangun hubungan yang sehat, dan mencari perdamaian dalam konflik. Jadi apabila kita melakukan suatu kepemimpinan, kita harus mempunyai pengampunan dan hati yang damai. Karena itulah yang diajarkan Kristus dan nilai-nilai Kristiani kepada kita. Kita harus membangun hubungan yang sehat kepada sesama, dan apabila terjadi konflik, kita harus mencari perdamaian di dalam konflik itu agar segala sesuatu bisa berjalan dengan lancar, aman, dan damai. Berikutnya ada keadilan dan kesetaraan. Ajaran Kristus mendorong keadilan dan kesetaraan di antara semua orang. Kepemimpinan yang berdasarkan nilai-nilai Kristiani berjuang untuk memastikan bahwa semua orang diperlakukan dengan adil
dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Jadi kita semua sesama manusia ini, kita semua setara ya. Jadi apapun yang terjadi di antara kita itu semua adalah adil. Kita semua mempunyai kesempatan yang sama, kita semua mempunyai, kita berhak untuk diperlakukan dengan adil, dan kita juga mempunyai kesempatan, saya dan kamu dan semua yang ada di luar sana untuk berkembang. Berikutnya, yang terakhir ada pelayanan dan pengorbanan. Kristus adalah teladan pelayanan dan pengorbanan yang sempurna. Kepemimpinan yang berdasarkan nilai-nilai Kristiani menekankan pentingnya melayani orang lain dengan tulus dan siap mengorbankan diri demi kepentingan yang lebih besar. Jadi apabila kita ingin melayani seseorang, itu kita harus bisa berkorban dengan tulus. Dengan pengorbanan yang tulus ini, maka orang-orang akan melihat dan menilai kita bahwa oh ternyata kita ini orang yang benar-benar tulus ya, kita layak jadi seorang pemimpin gitu. Oke, next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Ivan, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan ciri-ciri kepemimpinan Kristen. Yang pertama, kepemimpinan pelayanan, yaitu mengutamakan kepentingan orang lain. Kedua, ada integritas, menjadi teladan dalam perilaku dan karakter. Yang ketiga, kehidupan doa, keterhubungan yang kuat dengan Tuhan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, kekuatan dalam kerendahan hati, melayani tanpa pamrih. Yang terakhir, kemampuan berkomunikasi, mampu mendengarkan dan memotivasi orang lain. Baik, kepemimpinan berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Yang pertama, Yesus Kristus. Yesus adalah teladan utama kepemimpinan Kristen. Dia adalah sang pelayan yang melayani dengan kasih dan kerendahan hati. Yesus mengajarkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang melibatkan pelayanan, pengorbanan diri, integritas, dan kesetiaan kepada Allah. Contoh paling mencolok dari kepemimpinan Yesus adalah ketika dia mencuci kaki para muridnya. Pada kitab Yohanes ayat 13 ayat Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Yang kedua ada Daud. Daud, raja terbesar Israel, sering dianggap sebagai contoh kepemimpinan yang diilhami oleh iman. Meskipun Daud memiliki kelemahan dan dosa-dosa pribadi, dia juga dikenal sebagai orang yang menurut hati Allah. 1 Samuel 13 ayat 14. Daud menunjukkan ketaatan yang tinggi kepada Allah, keberanian dalam menghadapi musuh-musuh, dan belas kasihan kepada rakyatnya. Yang ketiga ada musyrik. Musyrik adalah seorang pemimpin yang saleh dan bertakwa pada zaman Musa. Dia menjadi teladan dalam memimpin dengan kebijaksanaan dan keteguhan iman dalam menghadapi tantangan. Allah memuji kepemimpinan musyrik dalam Al-Quran, menyebutnya sebagai hamba yang diberikan kemuliaan. Terdapat pada Al-Kahfi 6 ayat 65. Yang keempat, Paulus. Paulus seorang rasul Kristus, memberikan teladan kepemimpinan rohani dalam pelayanannya kepada gereja perdana. Dia menunjukkan kerendahan hati, ketekunan dalam pelayanan, dan kesetiaan yang tinggi kepada misi yang diberikan kepadanya oleh Kristus. Yang kelima ada Nehemia. Nehemia adalah seorang pemimpin yang kuat dan penuh semangat dalam memimpin umat Israel untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Dia menunjukkan kepemimpinan yang didasarkan pada doa, keberanian, dan kerja keras. Nehemia juga menunjukkan
keprihatinan terhadap keadilan sosial dan spiritual umat Allah. Timotius, yang keenam ada Timotius dan Tirus. Timotius dan Tirus adalah dua pemimpin muda yang diangkat oleh Rasul Paulus untuk melayani di gereja-gereja perdana. Mereka menunjukkan teladan kepemimpinan yang didasarkan pada iman, kasih, dan kesetiaan dalam pelayanan mereka kepada Tuhan dan jemaat. Next. Oke, terima kasih Ivan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Michael. Michael, waktu dan kesempatannya dipersilakan. Prinsip kepemimpinan Kristen. 1. Pelayanan. Itu prinsip pelayanan merupakan inti dari kepemimpinan Kristen. Orang pemimpin Kristen dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Yani, seperti yang diajarkan oleh Yesus Kristus dalam Matius 20:28. Pelayanan yang tulus dan tanpa pamrih harus menjadi fokus utama bagi seorang pemimpin Kristen. 2. Kerendahan hati. Kerendahan hati adalah prinsip yang penting dalam kepemimpinan Kristen. Seorang pemimpin Kristen harus seperti teladan Yesus Kristus yang menjelma sebagai hamba dalam Filipi 2:5-8 dan mengakui bahwa segala kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya berasal dari Allah. 3. Kesetiaan kepada firman Tuhan. Prinsip kesetiaan kepada firman Tuhan mengarahkan seorang pemimpin Kristen untuk hidup dan memimpin sesuai dengan prinsip yang terungkap dalam Alkitab. Seorang pemimpin Kristen diharapkan untuk menetapkan standar moral dan etika serta membuat keputusan sesuai dengan kehendak Allah. Yang keempat, kasih dan belas kasihan. Kasih dan belas kasihan adalah prinsip penting dalam pemimpinan Kristen. Seorang pemimpin Kristen harus memperlihatkan kasih kepada orang-orang yang dipimpinnya, dapat memiliki belas kasihan terhadap kebutuhan dan penderitaan orang lain. Prinsip ini juga mencakup sikap pengampunan dan kesetiaan untuk membantu orang lain dalam kesulitan. Yang kelima, keadilan. Prinsip keadilan menuntut seorang pemimpin Kristen untuk memperlakukan semua orang dengan adil dan setara, tanpa memandang status atau latar belakang sosial. Seorang pemimpin Kristen harus berusaha untuk menjaga keadilan dalam pengambilan keputusan dan tindakan kepemimpinannya. Yang keenam, doa ketergantungan kepada Allah. Prinsip doa dan ketergantungan pada Allah mengingatkan seorang pemimpin Kristen bahwa kekuatan sejati dalam pemimpin Kristen berasal dari Tuhan. Seorang pemimpin Kristen diharapkan untuk hidup dalam komunikasi terus-menerus dengan Allah melalui doa, serta mengandalkannya dalam setiap langkah. Tantangan dalam kepemimpinan Kristen. Yang pertama, integritas. Memegang teguh prinsip-prinsip moral dan etika Kristen dalam semua aspek kehidupan. Kepemimpinan adalah penting. Tantangan datang saat pemimpin menghadapi godaan untuk sesuaikan yang tersebut dengan kepentingan pribadi atau politik. 2. Kesatuan gereja. Menolak perbedaan pendapat dan pemahaman teologi di antara jemaat dan gereja-gereja menjadi tantangan penting bagi kepemimpinan Kristen untuk mempromosikan kesatuan dan keragaman sambil tetap setia pada kebenaran kita. Yang ketiga, keseimbangan antara rohani dan praktis, yaitu menemukan keseimbangan antara pemimpin dengan kuasa rohani dan jalannya tugas-tugas praktis dalam mengelola gereja atau organisasi Kristen menjadi tantangan. Terlalu banyak fokus pada salah satu tapi dapat menghasilkan ketidakseimbangan yang merugikan. Yang keempat, pertumbuhan pribadi dan rohani. Pemimpin Kristen perlu memperhatikan pertumbuhan pribadi dan rohani mereka sendiri dalam iman karakter. Tantangan datang saat kesibukan dan tekanan kepemimpinan menghalangi waktu dan energi untuk merawat hubungan pribadi dengan Tuhan. Oke, next. Terima kasih Michael. Masih di materi yang sama akan dijelaskan oleh Susilawati. Susi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua. Oke, selanjutnya tantangan dalam kepemimpinan Kristen. Yang kelima,
Perubahan budaya dan sosial masyarakat terus berubah, dan pemimpin Kristen harus mampu menavigasi perubahan-perubahan ini dengan tetap setia pada prinsip-prinsip Kristenan. Tantangan ini termasuk menghadapi isu-isu kontemporer seperti pluralisme, sekularisme, dan perubahan nilai moral. Ya, karena pemimpin generasi berikutnya menyediakan pemimpin untuk generasi berikutnya adalah tantangan yang signifikan bagi gereja dan organisasi Kristen. Ini melibatkan pembinaan dan pelatihan pemimpinan muda serta menetapkan fondasi yang kuat untuk kelangsungan organisasi dalam jangka panjang. Yang ketujuh, mengelola konflik, di mana konflik pada dalam gereja atau organisasi Kristen bisa menjadi tantangan yang rumit. Pemimpin perlu memiliki keterampilan dalam memfasilitasi dialog, mendengarkan dengan empat, dan mencari solusi yang memuliakan Allah dan memperkuat kesatuan jemaat. Dan yang kedelapan, teologi kontekstual, yaitu di era globalisasi, pemimpin Kristen sering dihadapkan pada tantangan teologi kontekstual, yaitu menerapkan ajaran iman Kristen secara relevan dalam konteks budaya dan sosial yang berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Samuel. Sorry Samuel, suaranya nggak on mic. Oke, baik. Maaf sebelumnya. Terima kasih Susi sudah memberikan kesempatan. Berikutnya ada implementasi kepemimpinan Kristen dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi yang pertama tuh teman-teman bisa mulai dengan berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Jadi mulailah dan akhiri dengan doa dan pembacaan Alkitab. Jadi mulai ketika kita bangun pagi, sebisa mungkin menyempatkan waktu untuk berdoa dan membaca Alkitab ya. Terus ini akan membantu, karena ini akan membantu memperkuat hubungan pribadi kita sebagai manusia dengan Tuhan dan memberikan panduan serta inspirasi dari firman-Nya untuk menghadapi tantangan sehari-hari. Berikutnya, yang kedua ada keteladanan dalam tindakan. Jadilah teladan dalam tindakan sehari-hari, baik di rumah, di tempat kerja, atau di komunitas. Tunjukkan kasih, kesabaran, kerendahan hati, dan keadilan dalam segala hal yang Anda lakukan. Jadi dimanapun Anda berada, kasih, kesabaran, kerendahan hati, dan keadilan itu Anda bisa tunjukkan itu sebagai bentuk dari keteladanan ya di lingkungan teman-teman. Berikutnya yang ketiga, berbagi kasih dengan orang lain. Tunjukkan kasih kepada orang-orang di sekitar Anda dengan cara membantu mereka. Jadi apabila ada teman-teman atau orang-orang di sekitar lingkungan teman-teman berada, ketika mereka sedang membutuhkan bantuan atau mengalami masalah atau kesulitan, sebisa mungkin menyempatkan dirimu untuk membantu orang itu dengan segenap hatimu. Terus mendengarkan mereka dengan empati dan memberikan dukungan moral. Jadi kamu bisa mendukung mereka, entah itu dari kata-kata penyemangat ataupun lain sebagainya. Jadilah berkat bagi mereka dengan cara yang sudah sesuai dengan ajaran Kristus. Yang keempat, melayani dengan sukarela. Jadi ketika kita melayani orang-orang di sekitar kita, kita harus layani dengan segenap hati, sama seperti kita melayani Tuhan. Di sini carilah peluang untuk melayani orang lain dengan sukarela, baik melalui kerja-kerja pelayanan di gereja, partisipasi dalam proyek-proyek sosial, atau membantu tetangga atau teman yang sedang membutuhkan. Jadi kita bisa melayani mulai dari membantu teman-teman di sekeliling kita dengan cara mungkin ada yang membutuhkan, mungkin sedang melakukan pekerjaan, kita bisa membantu dengan menyiapkan minuman, makanan gitu. Terus selanjutnya yang terakhir ada integritas dalam tindakan dan keputusan. Bertindaklah dengan integritas
dan kejujuran dalam semua hal yang Anda lakukan. Jangan berkompromi dengan prinsip-prinsip moral dan etika, bahkan dalam situasi yang sulit. Oke, sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ivan. Kepada Ivan dipersilakan. Baik, implementasi kepemimpinan Kristen. Yang keenam, mengelola konflik dengan kasih dan kebenaran. Ketika menghadapi konflik, berusaha untuk mengelolanya dengan kebijaksanaan, kasih, dan kebenaran. Dengarkan dengan empati, komunikasikan dengan jujur, dan cari solusi yang memuliakan Allah dan memperkuat hubungan antara manusia. Yang ketujuh, mentoring dan pembinaan. Berperan sebagai mentor atau membimbing bagi orang lain yang membutuhkan dukungan dan bimbingan. Bagikan pengalaman Anda, berikan nasihat yang bijaksana, dan dorong mereka untuk tumbuh dalam iman dan karakter. Yang kedelapan, memberi dukungan pada keluarga dan komunitas. Jadilah sumber dukungan dan ketenangan bagi keluarga Anda dan komunitas Anda. Sediakan waktu untuk berhubungan secara emosional dan rohani dengan orang-orang yang Anda cintai, dan bersedia untuk membantu mereka dalam waktu sulit. Yang kesembilan, berdoa untuk orang lain. Saling mendoakan satu sama lain adalah salah satu cara yang paling kuat untuk menunjukkan kasih dan kepedulian. Jadikan doa sebagai bagian yang penting dari interaksi sosial Anda, dan cari tahu bagaimana Anda dapat mendoakan kebutuhan orang lain. Yang ke-10, bertanggung jawab atas tindakan dan pengaruh Anda. Akui tanggung jawab Anda sebagai pemimpin Kristen dalam pengaruh Anda terhadap orang lain. Berusaha untuk menjadi berkat bagi mereka, memotivasi mereka untuk bertumbuh dalam iman dan mencapai potensi mereka. Sekian presentasi kami mengenai hasil kerja kami dari kelompok 2 tentang pendidikan agama Kristen dan kepemimpinan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton ini. Sekiranya presentasi ini bermanfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila ada kesalahan dari kami, secara lisan kami memohon maaf atas kesalahan itu. Dan untuk teman-teman semua yang sudah menonton, terima kasih. Kami dari kelompok 2 pamit mengundurkan diri. Shalom. Oke, sudah. Oke guys, jadi ini gue akhiri ya pertemuan ini, biar kayaknya nggak usah di stop. Kalau di YouTube diakhiri nanti dia ke-save. Makasih ya buat semuanya. Sangat terima kasih buat teman-teman semua yang sudah berkontribusi dalam menjalankan presentasi ini. Terima kasih Semoga juga. ini ke-save ya. Gue mau ngecek dulu ya. Dah. Dah teman-teman. Setelah kalian Gimana sih caranya? hari yang menyenangkan.